Siapa di sini yang tidak hadir? Ibu absen dulu ya. Adiba, Adil, Balkis. Oh sakit kenapa? Oh sudah berapa hari ya? Oh sudah 2 hari. Nanti kalau sudah 3 hari sakitnya nanti dari bendahara tengok ya. Fadila, Adil, Aifa, izin. Jadi di sini yang sakit satu Balkis sama izin Aifa ya. Yang lainnya alhamdulillah pada hadir. Nah baik, sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang berita. Ya, ada yang tahu apa itu berita? Yang betul, informasi. 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 Ya, ada lagi? Ya, suatu kejadian. Ya betul ya, yang dipaparkan sama teman-teman kalian bahwa berita itu adalah informasi atau bisa juga dibilang suatu kejadian. Nah, lebih jelasnya bahwa berita ini adalah berita lebih jelasnya, berita adalah informasi baru atau informasi mengenai suatu kejadian. Nah, di dalam berita ini terdapat struktur atau unsur-unsur di dalam berita. Struktur berita. Yang pertama ada what. Ya betul. What itu apa? Dua ada ya who itu ya siapa. Ketiga ada ya where itu di mana. Itu kapan? Ya betul, kapan. Nah, di dalam berita ini ada 6 struktur yang ada di dalam berita. Yang pertama itu ada what, apa. Yang kedua ada who, siapa yang terlibat dalam berita. 3 where, di mana kejadian berita itu. 4 when, kapan
rinci ya, dengan jelas. Struktur berita ini juga biasa disebut dengan unsur berita. Unsur berita yaitu 5W plus 1H atau adisimbang. Nah, dalam berita juga ada bagian dari berita. Bagian-bagian berita ini yang pertama ada headline. Headline, ada yang tahu headline apa? Ya, headline itu judul berita. Judul berita itu namanya headline ya. Nah, kedua ada deadline. Nah, deadline ini berisi tentang nama media. Jika kalian misalkan kalian membuat berita, nama medianya dicantumin di headline. Misalkan TV gitu ya, itu namanya di headline, nama media. Headline ini berisi nama media, terus tempat kejadiannya, terus tanggal kejadian, ya itu tanggal kejadian. Ketiga ada flag. Nah, flag ini berisi tentang isi berita secara ringkas. Isi berita secara ringkas. Yang terakhir ada apa? Ya betul, ada body. Body itu, kalau body di dalam berita apa? Ya, tubuh berita. Body itu tubuh berita. Tubuh berita ini maksudnya berisi tentang kejadian yang dilaporkan secara singkat, padat, jelas. Nah, sini nanti di body berita disebutnya ya. Nah, selanjutnya ada sifat berita. Yang pertama, sifat berita itu berita berisi tentang fakta dan baru fakta dan aktual. Yang kedua ada penting. Berita itu bersifat penting bagi pembaca, bagi penonton ya. Ketiga ada emosi. Jadi emosi di sini berita yang disampaikan itu dapat menunjukkan perasaan sedih, senang, marah atau kecewa bagi pembaca atau penonton berita misalkan di televisi. Nah, keempat ada jarak. Jadi sebuah berita biasanya para pembaca berita atau penonton berita itu lebih tertarik melihat berita yang berita yang dekat dengan jarak rumahnya. Mereka itu biasanya lebih tertarik. Yang kelima itu ada akibat. Di sini maksudnya misalkan, nah sekarang itu ada token gratis ya. Nah, token gratis itu si pembaca atau penonton itu tahu informasinya di televisi. Akibatnya dia jadi tahu cara mengaktifkan token gratis itu gimana gitu. Terus
dia juga bisa tahu bahwa di Indonesia memberlakukan kupon gratis. Nah, setelah tadi kalian mempelajari tentang apa itu berita, pengertian berita, unsur-unsur berita ya, sifat berita, terus ada bagian berita. Nah, Ibu akan membagi di per kelompok itu 5 orang dari absen 1 sampai 5. Ya, yang merasa absen 1 sampai 5 yang disebutkan ya. Itu kelompok 1 absen 6 sampai 10, kelompok 2 absen 3 absen 11 sampai 15 itu kelompok 3 ya. Udah dari kelompok. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian simak. Nanti Ibu akan menyuruh kalian menentukan unsur-unsur di dalam berita, pokok berita. Nanti setelah itu kalian simpulkan apa isi dari berita tersebut. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia yang positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Kita akan lihat bersama, ini dia. Ini dikutip dari Malaysia Mail, Direktur Jenderal Kesehatan Kementerian Kesehatan Malaysia, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, menyebutkan bahwa warga Jepang yang positif corona memiliki histori perjalanan ke Jepang pada Januari. Kita lihat bersama, ini dia. Pada Januari, warga negara Jepang tersebut pernah atau melakukan perjalanan ke Jepang. Kemudian yang selanjutnya, apa yang terjadi? Selanjutnya kita akan menuju ke 14 Februari karena disinilah ada satu kejadian, ya, di mana warga Jepang ini dan juga salah satu warga Depok yang berusia 31 tahun yang kemudian dinyatakan oleh pemerintah Indonesia hari ini bahwa ia positif terinfeksi virus corona sempat bertemu dan juga menghadiri pesta dansa. Lokasinya saat itu ada di Jakarta. Dan ini berlangsung pada 14 Februari 2020 ya. Dan menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto, kedua orang ini memiliki status atau berteman ya statusnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat pertemuan atau timeline lainnya. Kita akan menuju ke 17 Februari 2020. Apa yang terjadi kepada warga negara Jepang usai adanya pertemuan pada 14 Februari tersebut? Ternyata warga negara Jepang ini terbang kembali menuju Malaysia dan ia pun diketahui memang sedang bekerja di sana. Pada 17 Februari, ia mulai menunjukkan gejala demam, di mana gejala demam ini merupakan salah satu gejala ya yang didapat atau biasanya dirasakan oleh pasien yang terinfeksi virus corona jenis baru atau COVID-19. Ia pun kemudian mendapatkan pengobatan. Lalu pada 20 Februari yang terjadi adalah ternyata warga negara Jepang ini harus dirawat di rumah sakit swasta di Malaysia. Ada salah satu rumah sakit swasta yang ada di sana dan setelah menjalani tes kesehatan di Malaysia, ternyata akhirnya pada 27 Februari, warga negara Jepang tersebut pun dinyatakan positif menderita atau terdapat virus corona atau COVID-19 di dalam tubuhnya. Setelah itu ia pun diisolasi di rumah sakit yang berlokasi di Kuala Lumpur. Itu tadi perjalanan dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia, kemudian melakukan interaksi dengan warga negara Indonesia yang kemudian diketahui bahwa ia terinfeksi virus corona. Nah, lalu bagaimana dengan perjalanan warga Depok yang sempat kontak dengan warga Jepang ini selama berada di Jakarta? Nah, ini dia. Setelah pertemuan pada 14 Februari yang tadi disampaikan oleh saya, warga Depok ini ternyata baru menunjukkan gejala berupa batuk, sesak nafas, dan juga demam pada 16 Februari. Ini dia. Ia pun setelah merasakan gejala-gejala seperti ini melakukan rawat jalan di salah satu rumah sakit yang berlokasi rawat jalan begitu ya sempat. Jadi dia berobat kemudian juga hanya menuju ke dokter begitu. Dan saat rawat jalan selama 10 hari ia juga melakukan kontak dengan ini dia pada 26 Februari dengan sang ibu ya yang berusia 64 tahun. Mereka berdua ini lalu berobat dan juga dirawat di salah satu rumah sakit di Depok, tepatnya pada 26 Februari 2020.
Namun apa diagnosa dari rumah sakit saat itu? Mereka berdua ternyata didiagnosa mengalami bronkitis. Jadi dengan gejala-gejala yang tadi disebutkan, diantaranya ada mual, batuk, dokter yang ada di sana kemudian mendiagnosa kedua pasien ini, yakni seorang ibu berusia 64 tahun dan seorang anaknya yang berusia 31 tahun dengan penyakit bronkitis. Lalu yang terjadi pada 28 Februari akhirnya warga Depok ini melakukan kontak melalui telepon begitu. Jadi warga negara Jepang yang tadi sudah terinfeksi positif corona ini menelpon warga Depok. Ia pun menyatakan bahwa ia ternyata positif terinfeksi virus corona. Apa yang dilakukan oleh warga Depok setelahnya? Yang dilakukan setelahnya adalah usai mendengar kabar ini, dua warga Depok itu pun kemudian ibu dan anak ini barulah pindah ke rumah sakit penyakit infeksi Sulianti Saroso, tepatnya pada 29 Februari. Lalu yang dilakukan adalah pada 1 Maret, kemudian kedua pasien ini melakukan tes kesehatan dan juga diambil spesimen untuk kemudian melakukan uji laboratorium terhadap dengan virus corona. Kemudian sampelnya ini pun dikirim ke Litbangkes. Dan hasilnya yang kita tahu bersama pagi tadi kita sama-sama mengetahui hasil dari uji lab yang sudah dilakukan terhadap dua warga negara Indonesia ini, bahwa mereka berdua ternyata positif virus. Ya, sudah. Oke, kalau baik, kalau sudah, Ibu minta perwakilan kelompoknya ada yang maju, 1 orang ya, buat ngejelasin di depan. Ya, siapa? Ya, kelompok 1 dulu. Ya, boleh. Ya, sini, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Sirli dari kelompok 1, dari kelompok WR Supratman. Saya akan membacakan hasil kelompok saya yang telah melihat dan menyaksikan oleh kita semua video berita yang telah ditayangkan sebelumnya tentang unsur-unsur berita 5W plus 1H. Yang pertama ada unsur apa atau what, yaitu yang kami temukan kasus virus corona pertama di Indonesia. Yang kedua unsur siapa, kami menemukan pada berita tersebut yaitu warga Indonesia dan warga Jepang. Yang ketiga itu unsur di mana, kami menentukan bahwa dalam berita tersebut berada di Jakarta. Yang keempat, kapan peristiwa pada berita itu terjadi, saat menghadiri pesta dansa. Yang kelima, mengapa dalam berita itu ada mereka berbincang saat bertemu menghadiri pesta dansa. Yang terakhir yaitu bagaimana atau how, itu saat itu warga Jepang menghadiri pesta dansa di Jakarta. Kemudian dua warga Indonesia yang merupakan warga Depok bertemu dengan orang yang sama, itu orang Jepang. Kemudian mereka sempat mengobrol. Untuk setelah ditentukan unsur-unsur beritanya, ada kami menyimpulkan dari berita yang telah kami simak, dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa pada bulan Januari warga Jepang tersebut melakukan perjalanan ke Jepang. Pada tanggal 14 Januari warga Jepang dan warga Depok menghadiri acara pesta dansa di Jakarta. Dan kemudian warga Depok dan warga Jakarta bertemu di sana dan melakukan perbincangan. Warga Jepang dan Bogor itu mereka berteman. Pada tanggal 17 Februari 2020, warga Jepang menunjukkan gejala demam. Pada tanggal 20 Februari dia dirawat di RS swasta. Setelah melakukan kesehatan pada tanggal 27 Februari warga Jepang tersebut dinyatakan positif terkena virus corona.
Dan pada tanggal 16 Januari 2020, warga Depok menunjukkan gejala virus corona, yaitu batuk, demam, dan sesak napas. Setelah itu, ibu dan anak warga Depok tersebut dirawat di rumah sakit, dan pihak rumah sakit hanya mendiagnosa mereka dengan penyakit bronkitis. Setelah itu, warga Jepang menelpon warga Depok jika warga Jepang tersebut positif corona. Lalu, warga Depok dipindahkan ke RSPI Sulianti Saroso. Mereka melakukan tes, dan pada tanggal 2 Maret 2020, hasil tes tersebut keluar dan dinyatakan positif. Itulah kesimpulan dari kelompok saya, yaitu kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih Siti. Terima kasih buat kelompok 1 yang telah tadi menjelaskan seluruh berita yang telah ditayangkan, terus kesimpulannya juga ya. Dari kelompok 2 ya, siapa yang akan maju? Ya, silakan. Nah, dapat disimpulkan tadi kita sudah belajar tentang berita. Berita itu adalah informasi baru atau informasi kejadian atau informasi suatu kejadian. Di dalam berita itu tadi ada berapa? Ada berapa unsur? Ada wa, wu, we, wai, ho. Disingkat jadi 5W plus 1 atau adik Simba. Di dalam berita itu ada berapa sifat? Ya, 5 sifat. Sebutkan 1. Baru atau fakta atau aktual. Kedua, penting. Ketiga, berita itu memiliki emosi. Keempat, jarak. Kelima, akibat. Selanjutnya, tadi ada bagian berita. Ada apa aja? Ada headline. Headline itu apa? Ya, judul berita. Kedua ada deadline. Deadline itu apa? Deadline di sini ada nama medianya, terus tempat kejadian, terus tanggal kejadian. Selanjutnya ada read. Read itu isi berita secara ringkas. Nah, selanjutnya ada body. Body itu tubuh berita. Tadi kita setelah belajar tentang berita ya. Ada apa aja unsur-unsur berita, terus ya bagian-bagian berita, terus ada apa lagi? Ada sifat berita, terus ada pengertian berita juga. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar tentang cerpen. Sebelum kita belajar, nanti di rumah kalian belajar dulu apa itu cerpen, segala apanya. Nanti ibu akan bertanya seperti sekarang. Sebelum nanti materi, nanti ibu akan bertanya apa itu cerpen, ya. Nah, alhamdulillah pada pertemuan sekarang ini sudah selesai, sudah istirahat. Jadi ibu tutup pertemuan ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.